Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Ia rela menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, untuk saudara dan saya. Mari kita merenungkan dan mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Besar
memuji Tuhan, kita mau menyembah, kita mau menyanjungkan Tuhan kita yang besar. Kau
ajaib. Kasih-Nya sungguh dalam kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar untuk kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah-Nya Engkau curahkan untuk kami semua. Kami sungguh mengucap syukur. Ampuniku atas dosa
kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu dengan baik. Dan ajarilah kami untuk melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung bagi kita semua. Baik yang ada di sini secara onsite maupun juga yang ada di rumah-rumah secara online. Jangan pernah melupakan kasih yang terbesar yang Bapa telah anugerahkan kepada kita. Milikilah Yesus Kristus dalam hidupmu. Hiduplah bersama dengan Dia setiap hari. Dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Hari ini kita mengingat kembali apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca dari Alkitab kita, yaitu dari Injil Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 43. Ini bagian yang pertama ya. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya. Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bagian yang kedua, Yesus mati. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bacaan kita hari ini terdiri dari 2 perikop. Yang pertama, Yesus disalibkan. Itulah yang Kristus telah lakukan bagi kita dan bagi dunia. Dia disalibkan. Dalam khotbah tanggal 3 April yang lalu telah dijelaskan tentang hukuman salib. Hukuman salib adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang super duper jahat. Pertanyaannya, apakah Yesus seorang penjahat? Menurut dunia iya. Karena dia mengatakan dirinya adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dan itu bagi dunia merupakan penghujatan. Sekali lagi saya mau bertanya, apakah Yesus benar-benar seorang penjahat? Alkitab berkata, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Ternyata Yesus dihukum karena kita. Iya, karena saya dan karena saudara. Yesus menjadi tumbal dosa kita. Betapa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Dia rela menjadi tumbal dosa kita. Saudara bersyukur? Saudara bersyukur karena Yesus disalib karena tumbal dosamu? Saya bersyukur. Apa mukjizat terbesar yang saudara alami di dalam hidupmu? Mukjizat terbesar dalam hidup kita adalah salib Kristus. Bukan kesembuhanmu dari penyakit fisik. Loh, saya sembuh loh, mukjizat loh. Iya, betul. Tapi itu bukan yang utama. Bukan karena engkau
dilepaskan dari berbagai macam masalah. Namun engkau berkata, iya saya betul-betul dilepaskan dari masalah-masalah dunia yang saya hadapi. Iya betul. Yesus bisa melakukan itu, tetapi itu bukan yang utama. Bukan karena engkau diberkati sehingga engkau memiliki kekayaan. Kekayaan yang melimpah kau terima dan engkau berkata itu mujizat Tuhan, betul. Tetapi itu bukan yang utama. Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah salib Kristus. Karena salibnya, engkau dan aku yang seharusnya mati karena dosa dihidupkan. Darahnya menghapuskan dosamu dan dosaku. Darahnya yang mengalir di Golgota menghapus kesalahan dan kelemahanku, kesalahan dan kelemahanmu. Sehingga engkau dan aku mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 tadi dikatakan, supaya dalam Dia, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembenaran ini membuat engkau dan aku didamaikan dengan Allah. Sehingga engkau dan aku bisa bergaul dengan Allah atau bisa bersekutu dengan Dia. Karena itu jangan sia-siakan salib Kristus dalam hidupmu. Ini adalah yang utama. Engkau dan aku dipulihkan hubungan. Engkau dan aku bisa bersekutu dengan Tuhan Allah. Jadi jangan ada orang Kristen yang mengaku percaya Yesus tapi tidak bisa bersekutu dengan Tuhan Allah. Yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan di salib itu adalah ini. Supaya engkau dan aku didamaikan dengan Tuhan Allah. Ngapain didamaikan kalau kita tidak bersekutu dengan Dia? Ya biarin aja. Karena itu mari bersama-sama kita memiliki hubungan dengan Allah. Ingat, Allah adalah sumber kehidupan. Orang yang terputus hubungan dengan Tuhan Allah pasti mati. Saya ulangi, orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan Allah pasti mati. Mati secara rohani yang ujung-ujungnya adalah neraka. Yesus menderita. Dia sungguh menderita. Disalibkan agar dunia diselamatkan. Yang lebih spesial lagi, agar kau dan aku diselamatkan dari hukuman kekal. Bersama kita katakan kepada diri kita sendiri, terima kasih Tuhan Yesus. Karena ternyata engkau disalib karena salahku, karena dosaku. Inilah terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dia menderita karena kita, karena kesalahan kita. Kesalahan kita dikatakan oleh Alkitab ditimpakan kepadanya. Dan Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus mati. Bagaimana Yesus mati? Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Bayangkan dia naik di atas salib itu jam 9. Ya, jam 9 pagi. Dan pada jam 9 pagi itu tangannya sudah dipaku.
pakunya paku yang gede, ya. Pasti darah mengalir keluar dari dalamnya. Kakinya juga dipaku, pasti darah juga mengalir keluar. Bahkan kepalanya dikasih mahkota duri. Darah pun mengucur. Bukannya hanya dipakaikan seperti orang manten gitu ya, dikasih mahkota. Tidak, ada duri-duri yang tajam yang ditancapkan ke kepalanya. Berapa lama? Mulai jam 9 pagi. Sebelumnya dia telah kelelahan dan capek. Diadili dari sini sana, sini sana. Jalan pikul salib. Sampai di Golgota jam 9 pagi salib naik. Dan apa yang terjadi? Jam 12 siang, sudah berapa jam itu? 3 jam. Bagaimana darahnya mengalir? Ada ibu-ibu yang mengalami pendarahan dan nyawanya tidak diselamatkan di saat melahirkan. Yesus disalib mulai jam 9 pagi. Jam 12 siang alam bicara. Kegelapan meliputi daerah itu dikatakan gelap gulita. Dan penafsir berkata bahwa itulah kegelapan dosa. Dosa itu gelap dan mengerikan. Dan Yesus harus memikulnya. Kegelapan terjadi sampai jam berapa? Sampai jam 3. Berarti sudah berapa jam itu? 9 ke 12, 3. Dari 12 ke 3, 6 jam. Pastinya sudah sangat loyo, ya. Saya katakan Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Buktinya apa? Pada jam 3 itu dia masih teriak. Kalau ada orang yang sudah lemah lesu gitu ya, udah gak bisa teriak. Pasti mungkin ngomongnya sudah gak kedengaran lagi, bisik-bisik. Tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring. Yesus mati bukan karena ditombak. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus sudah mati baru ditombak. Jadi dia mati bukan karena ditombak. Dia mati bukan karena kehabisan darah. Tapi dia mati karena dia menyerahkan dirinya. Penting ini kita ketahui. Dia menyerahkan dirinya. Kita harus tahu. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya menjadi tebusan bagi dosa kita. Nyawanya menjadi tebusan bagi dosa dunia. Termasuk saudara dan saya. Hutang dosa harus dibayar. Dan bayarnya bukan pakai uang. Bukan karena kekayaan dunia. Bukan dengan emas perak. Tetapi bayarnya dengan nyawa Kristus. Kalau boleh saya tanya, di mana hutang dosamu saat ini? Ya, di mana hutang dosamu? Jawabnya adalah sudah lunas. Siapa yang melunasinya? Yesus. Berartikah dia bagimu? Berhargakah dia bagimu? Dosa sangat-sangat merusak. Karena itu jangan lagi mau diperhamba dosa. Dosa itu mengikat, dosa itu memperbudak,
dosa itu membelenggu. Tetapi Yesus telah melunaskan semua hutang dosamu. Hutang dosamu sudah lunas terbayar. Karena itu, mari bersama-sama kita memaknai kematian Kristus dengan sungguh-sungguh. Yesus mati, saya katakan tadi, bukan karena kehabisan darah, bukan karena ditombak, tetapi karena Dia menyerahkan nyawanya. Bersama kita baca kali ini dari Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 berkata, sama-sama yuk 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Baca keras, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kenapa Yesus mati? Dia menyerahkan dirinya untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Jadi Yesus benar-benar di dalam kerelaan Dia menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kita dari hukuman kekal. Lalu bagaimana kita memaknai kematian Kristus sebagaimana yang telah saya katakan tadi? Bagaimana kita memaknainya? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata sama-sama, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus menderita karena kita. Yesus disalibkan karena kita. Yesus mati karena kita. Apakah setiap Jumat Agung hanya itu yang kita ingat? Ya memang betul kita harus ingat. Bahkan bukan hanya Jumat Agung saja kita ingatnya. Setiap hari kita harus ingat. Kalau engkau mau berbuat dosa setiap hari ingat. Hutang dosamu sudah lunas, kenapa kau dosa lagi? Buat dosa itu gampang. Anak kecil tidak perlu diajari buat dosa, dengan sendirinya bisa. Karena keadaannya memang seperti itu. Dosa warisan, ya. Di setiap Jumat Agung bukan kita berada di gereja untuk mengingat Yesus yang mati di salib lalu berkata kasihan Yesus. Kan? Mari kita memiliki pemaknaan yang lebih dari itu. Ada sebuah pujian yang berkata, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku menyenangkan hatimu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu.
Sekali lagi kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Lagunya enak, betul? Ya, lagunya enak, tapi maknanya dalam. Ajar aku memahami semua yang kau ingini, agar aku puaskan hatimu. Engkau yang sudah rela menderita buat aku. Engkau yang sudah disalibkan bagi aku. Engkau yang sudah mati bagi aku. Tolong aku Tuhan, supaya aku ikut jejakmu. Ya. Perjalanan hidup dunia ini memang penuh dengan kesukaran. Tapi kesukaran apa yang saudara alami dalam hidupmu? Hanya kesukaran-kesukaran duniawi, kesukaran-kesukaran fisik, bukan? Dan saya mau katakan, kesukaran terbesar dalam hidupmu sudah ditanggung oleh Yesus. Karena itu bagianmu adalah hidup bersama dengan Dia. Ya. Kalau nyawanya saja Dia serahkan untuk kamu, apalagi yang lain-lain. Karena itu jangan terus mikirkan kekhawatiran dunia. Jangan terus hidup di dalam ketakutan-ketakutan dunia. Kita dipanggil untuk menderita seperti Yesus menderita. Mari kita hidup dengan mengikuti jejaknya. Yesus adalah teladan hidup kita. Hiduplah seperti Yesus hidup. Pada kesempatan kali ini, saya rindu membagi 3 saja apa yang perlu kita teladani. Bagaimana kita memaknai kematian Kristus. Banyak hal yang kita teladani dari Yesus. Tapi kali ini saya memberikan 3. Yaitu yang pertama, mari jemaat Tuhan, mari umat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, yang memperingati Jumat Agung atau kematian Kristus di salib, mari kita maknai kematiannya dengan yang pertama, melayani. Kita baca Matius pasal 10 ayat 28. Injil Matius pasal 10 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk, kurang keras, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus melayani. Kalau Dia adalah teladan hidup kita, maka kita pun harus melayani. Sikap dalam melayani adalah rendah hati dan siap untuk menderita. Saya ulangi. Sikap untuk melayani atau sikap dalam melayani adalah rendah hati dan siap untuk menderita. Bagaimana Yesus menempatkan dirinya pada posisi yang terendah? Yesus adalah guru dan Yesus adalah Tuhan. Tapi Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah teladan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan? Sudah melayani atau belum? Melayani itu mah tugasnya mereka-mereka yang di mimbar. Saya katakan bukan. Melayani adalah tugas kita semua. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Engkau dan aku sebagai anak-anaknya
yang menjadikan Yesus sebagai teladan hidupmu, engkau harus melayani. Bagaimana dengan kita pelayan-pelayan? Sudahkah ada kerendahan hati? Ataukah kita menjadi pelayan-pelayan yang menempatkan harga diri kita paling top, paling atas? Ataukah kita pelayan-pelayan yang menempatkan posisiku di atas? Hati-hati. Melayani berarti harus memiliki kerendahan hati. Siap untuk mencuci kaki, artinya berada di tempat yang terendah. Siap untuk menderita. Pertanyaannya, melayani apa? Yang utama, ya. Yang utama adalah pergi. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan yang tersesat. Itu adalah pelayanan utama kita. Dikatakan itu tugas kita. Ya. Masih banyak orang Kristen yang hidupnya terhilang dan tersesat. Mari kita berdoa kepada Bapa supaya Dia membuka mata kita untuk kita boleh melihat mereka yang terhilang dan tersesat. Lalu kita bawa mereka kepada Kristus. Bawa mereka ke gereja. Loh, kok ke gereja? Iya. Biar di gereja mereka dilatih untuk menjadi anak-anak Allah yang berbuah bagi kerajaan Allah. Ini pelayanan kita Bapak Ibu. Jadi kalau saudara dan saya sudah ikut Yesus, sudah berkali-kali merayakan atau memperingati Jumat Agung, memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib, dan telah tahu bahwa Yesus itu hidupnya adalah melayani, tetapi engkau dan aku belum pernah pergi mencari yang terhilang, belum pernah pergi mencari yang tersesat. Ayo hari ini kita sama-sama bertobat. Bagaimana kita puaskan hatinya? Kepuasan Tuhan Yesus jika engkau dan aku menemukan yang terhilang. Kepuasan Tuhan Yesus jika engkau dan aku pergi dan mencari yang tersesat. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, kata Rasul Paulus. Tetapi dia hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus itu bagaimana? Ya melayani. Gereja adalah rumah kedua kita. Makanya tadi saya katakan, ketika saudara menemukan yang terhilang, menemukan yang tersesat, bawa mereka masuk ke dalam gereja. Lalu, ya kita juga terlibat pelayanan di gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Ya, di gereja banyak pelayanan. Apa? Pendoa. Ya, jangan yang dikejar pelayanan mimbar doang karena terlihat, gitu kan? Jangan. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Saya bersyukur berada di IRC. Kenapa? Karena di sini kita dilatih untuk melayani. Seandainya saudara yang di rumah-rumah tahu tim kamera kita, sehingga saudara bisa melihat atau mengikuti ibadah. Mereka anak-anak kecil. Mereka memulai pelayanan ketika mereka masih berada di SD, ada di SMP. Bagaimana dengan kita yang dewasa-dewasa? Karena anak-anak punya waktu. Hei, siapa bilang anak zaman now sak nopol? Sekolahnya mulai pagi sampai sore jam 3. Capek enggak mereka? Ya capek lah. Mereka harus ada di doa malam setiap hari Selasa. Mereka harus ada di hari Minggu. Kalau saudara tahu hari Minggu itu harinya fullnya mereka. Mulai pagi
Bangunnya pagi sekali, berangkatnya nggak boleh telat, 6:30 harus kumpul, pulangnya sampai jam 12:30, jam 12, 12:30. Tidak adakah yang dewasa yang tergugah hatinya untuk terlibat di dalam pelayanan? Ayo libatkan diri. Jangan tunggu disuruh. Ya. Kita tidak pernah loh suruh Tuhan Yesus untuk mati di salib. Tapi dengan kerelaannya dia mau melakukan itu untuk kita. Ayo terlibat. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi pendoakah? Jadi tim besukkah? Ya. Jadi tukang ngepel gereja kah? Atau yang namanya korve kah? Apa yang bisa dilakukan? Mendoakan orang sakit kah? Yang saya maksudkan adalah terlibatlah. Jangan berdiam diri. Yesus adalah teladan hidup kita. Kita wajib hidup sama seperti dia hidup. Terlibat di dalam pencarian jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Dan juga terlibat pelayanan di gereja. Kalau tidak ada yang melayani di gereja, gimana dong kita bisa ibadah? Kalau tidak ada yang berdoa buat kita, gimana dong? Saudara, kalau kita boleh ada, itu karena ada yang berdoa. Kalau kita bisa ibadah dengan aman dan nyaman, itu karena ada yang ngepel lantai, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Mari bersama-sama kita terlibat. Maknai kematian Kristus dengan hal yang pertama, melayani. Coba lihat kirinya, kiri. Ayo melayani. Lihat kanannya lagi, ayo melayani. Melayani. Ya. Yang kedua, bagaimana kita memaknai kematian Kristus? Kita baca dari Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 berkata, sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang kedua yang kita harus miliki, sama seperti yang ada pada Kristus, adalah komitmen. Bagi Yesus komitmen tidak bisa ditawar. Saya ulangi. Bagi Yesus komitmen tidak bisa ditawar. Berapapun harganya, komitmen is komitmen. Komitmen bukan 99,99%. Komitmen 100%. Utuh. Ingat peristiwa waktu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem dan Petrus menghalanginya? Ingat enggak? Barusan loh dikhotbahkan itu. Yesus mau ke Yerusalem karena sudah tiba waktunya. Dan Petrus berusaha untuk menghalangi, seolah-olah Petrus ini sayang kepada Tuhan Yesus. Jangan Yesus, jangan ke Yerusalem. Nanti di sana engkau disiksa dan sebagainya. Seperti yang telah diceritakan Yesus. Yesus tahu kapan dia harus mati. Dia tahu dia harus menderita. Dan apa katanya kepada Petrus, masih ingat? Minggu lalu loh kita dengar ini. Apa kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus menghalangi Yesus ke Yerusalem? Kurang keras. Apa kata Yesus ketika Petrus menghalangi Yesus ke Yerusalem? Nyala iblis. Yesus tidak gentar menghadapi kematian.
Minggu lalu Bapak Gembala berkata kalau saudara tahu di depanmu ada kerusuhan. Apakah engkau masih terus berjalan ke sana? Pasti engkau berkata enggak wes batal. Tapi Yesus tidak. Ini yang dinamakan komitmen. Ini yang dinamakan ketaatan. Dia tahu, sangat tahu waktunya sudah tiba. Dia tidak mengulur-ngulur waktu. Akan bisa tahun depan lagi lah. Tidak. Bagaimana dengan komitmen kita? Apakah komitmen kita seperti Yesus yang tidak bisa ditawar? Ataukah komitmen kita bisa ditawar? Apakah kita berani mati karena Kristus? Jangan dijawab. Renungkan di dalam hatimu. Kristus menderita bagi aku. Bagaimana dengan komitmenku? Kalau saya suruh saudara angkat tangan, semua pasti angkat tangan. Ya. Tapi pada saat kita benar-benar diperhadapkan pada suatu keadaan yang genting karena Yesus. Benarkah kita mau berkata, yes, aku akan hadapinya. Ataukah kita akan berkata, berhikmat dong. Berhikmat, bersembunyi di balik kata berhikmat. Karena apa? Takut menderita. Tapi lek nyanyi bilang apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus bilang apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Wena lagu ini. Perlu bertanya di dalam diri kita. Saya ini sungguh-sungguh komit sama Tuhan apa enggak sih? Komitmen itu harus dilatih. Mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, ini saya tidak mau menyinggung ya. Tetapi kalau saudara tersinggung, tobato kan gitu. Hari Minggu itu harinya ibadah. Tapi untuk ibadah aja, kita itu sudah gak bisa komitmen. Apa buktinya? Buktinya gereja kosong hari Minggu. Tuhan sudah sediakan buat kita kesempatan. Tuhan sudah menyediakan buat kita tempat untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan sudah ada penetapan hari Minggu itu adalah hari rayanya kita. Di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Yang kita tahu secara teori, Dia memberikan kemenangan buat aku. Seandainya saja kita sungguh-sungguh komitmen kepada Kristus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Cari jiwa oke. Pergi ke gereja juga oke. Karena Tuhan Yesus dirikan gereja supaya kita orang-orang percaya ini dikumpulkan. Lalu kita bisa dilatih bersama-sama untuk menjadi murid Kristus yang berani untuk memberitakan Injil. Ke gereja aja banyak alasannya luar biasa. Tapi jarene komitmen. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau ke gereja aja udah gak berani. Apa benar kalau ada penganiayaan nanti kita masih tetap komitmen kepada Kristus? Hal yang kecil mari kita lakukan. Orang tua didik anak-anakmu untuk selalu berada di gereja. Supaya mereka dilatih untuk menjadi murid Kristus. Supaya mereka dilatih untuk komitmen. Saudara tahu enggak?
anak-anak yang komitmen terhadap Kristus, mereka pasti komitmen terhadap orang tua. Pasti, tak jamin. Ya, karena mereka tahu apa arti sebuah komitmen. Jangan salahkan anak-anakmu kalau suatu saat mereka tidak komit terhadap engkau karena engkau tidak melatih mereka. Ayo latihan. Papa mama kasih contoh. Ya. Ibadah itu wajib apa enggak sih? Ya wajib lah. Yesus selalu berada di bait Allah juga loh. Jangan bilang Yesus tidak di bait Allah, dia selalu berada di bait Allah. Ya. Ayo kita sama-sama jemaat Tuhan. Mari kita memaknai kematian Kristus dengan benar. Ya. Kita terlibat di dalam pelayanan. Mungkin saat ini ada di antara saudara, apa yang bisa kulakukan? Ya tanya terhadap dirimu, apa yang bisa kau lakukan? Ya. Mungkin kalau ada acara di gereja, aku bisa kasih kerupuk, boleh. Ya. Aku bisa bantu masak, boleh. Ya. Apa yang bisa kau lakukan, apa saja. Jangan sampai tidak melayani. Lalu yang kedua, komitmen. Ya, komitmen. Gereja adalah tempatnya orang-orang banyak. Orang banyak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sifatnya juga beda-beda. Ada yang langsung tes. Ada yang di belakang-belakang. Kalau sudah terjadi yang namanya tersinggung, apa yang terjadi? Wis aku enggak nang gereja kono neh. Metu aku. Apakah itu solusinya? Orang yang komitmen, di sini saya menderita atau tidak, ya saya di sini. Tuhan yang membawa saya ke sini, saya harus menyelesaikan tugas saya di sini. Komitmen, orang yang komitmen siap untuk menderita. Saya katakan di dalam kehidupan kita bersama-sama di dalam sebuah komunitas, harus ada yang namanya korban. Ya, terutama adalah korban perasaan. Karena ini yang paling membuat kita terpecah belah. Ya. Korban perasaan. Dibuat tersinggung, yo wis. Dibuat sakit hati, yo wis. Difitnah, yo wis. Suatu saat ada seorang iseng tanya kepada saya. Tidak tahu bagaimana dia kok bisa tanya seperti itu. Lin, kamu CDIRC lah. Lah iyalah. Saya sudah berani bayar harga kok untuk di IRC. Masa aku enggak di IRC? Oh. Jawabnya cuman, oh. Mungkin dia tahu orang-orang IRC jahat-jahat Leo. Aku bilang enggak, orang IRC baik-baik. Dengan tersinggung saya dirempelas. Supaya saya lebih mulus. Jadi kalau saudara disinggung, itu tandanya saudara sedang dirempelas. Dirempelas supaya apa? Mulus. Ya, dirempelas itu supaya mulus. Supaya halus. Disinggung supaya teruji kesabarannya. Kita bisa mengukur kesabaran kita kalau ada ujiannya loh. Kalau enggak ada ujiannya enggak terukur sabar atau tidak. Ya toh? Nah seperti itu. Jadi ingat, gereja adalah tempat orang-orang berkumpul dengan berbagai macam karakter dan sifat.
kita pasti suatu saat akan disinggung atau tersinggung. Solusinya bukan keluar dari gereja. Solusinya adalah duduk bersama sebagai sesama anggota, sebagai sesama anak-anak Tuhan, bicarakan ya dan selesaikan. Itu dia. Lalu apalagi? Ya. Yang kedua sudah tadi ya. Jadi bagaimana kita memaknai kematian Kristus di atas kayu salib? Yang pertama, terlibatlah di dalam pelayanan. Rajinlah mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Lalu terlibatlah di dalam pelayanan di gereja. Yang kedua, komitmen. Apapun yang terjadi dengan dirimu, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Komit kepada Tuhan Yesus, komit terhadap gereja. Dan yang ketiga, hidup penuh pengampunan. Nah, ini ada hubungannya ya. Kalau tersinggung-tersinggung gitu, kita harus punya yang namanya pengampunan. Ya. Di atas salib Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 23 ayat 34 tadi kita sudah baca. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Siapa yang diampuni Yesus di kayu salib? Orang-orang yang mengejek dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang pernah mendapatkan mukjizat darinya yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi kalau saudara disinggung oleh saudaramu, katakan kepada dirimu, iya. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Kalau engkau disakiti oleh saudara atau sesamamu, katakan kepada dirimu, dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Aliran kasih mengalir. Pengampunan mengalir dari dalam diri kita. Kalau engkau punya Yesus, aku punya Yesus. Yesus yang saya tahu dia penuh dengan kemurahan. Dia penuh dengan kasih. Dan kasih itu mengalir. Yesus memiliki hati kasih. Kasih yang siap untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini 3 hal yang saya bagikan buat kita malam hari ini. Untuk kita boleh memaknai kematian Kristus di atas kayu salib. Melayani, komitmen, hati yang penuh dengan pengampunan. Itulah hati Yesus. Saya katakan tadi dalam gereja, ada begitu banyak hal yang bisa terjadi karena kita berasal ataupun memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin saat ini kita berkata, waduh, sulit ya ikut Yesus. Ketika Yesus disalib, dia tidak berkata, sulit ya untuk mengampuni dosa manusia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadikanlah Yesus teladan di dalam hidupmu. Yesus disalibkan karena kita. Dia mati untuk membayar semua hutang dosa kita. Mari bersama-sama kita memaknai pengorbanannya. Dengan menghidupi kehidupan Yesus di dalam diri kita. Melayani, komitmen sampai mati, dan punya hati yang mengampuni. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang seperti bejana untuk memuliakan Tuhan.
Saudara masih mau tetap mengiring Yesus? Saya mau tanya, saudara masih mau tetap mengiring Yesus? Kalau masih mau mengiring Yesus, yuk kita bangkit berdiri. Dan kita katakan, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk di dalam rencanamu. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Biarlah ini yang menjadi komitmen kita. Kita masuk di dalam rencana Bapa. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kehendaki, biarlah kita serahkan kepadanya. Ku serahkan padamu. Segala harapan kita pun. Ya. Aku akan tetap teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku berjalan. Sekali lagi katakan mengiringmu. Amin. Jadikan ku berjalanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan terus mengiring seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Mari kita persiapkan diri kita. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara ganti kita. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara bagi kita. Segala dosa ditanggungnya untuk selamatkanku yang berdosa. Juru selamatku, juru selamatku, Maha suci Kau mati di salib. Darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penurang. Bapa ampuni, Ampuni dosa mereka. itu doanya bagi kita. Itu doanya bagi kita. Dia rela derita, sungguh heran dengan kasih-Nya selamatkanku. Juru selamatku, juru selamatku, Maha suci Kau mati di salib. Darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penurang. Darah tercurah, karena dosaku, jadi tebusan penurang. Haleluya. Pada hari ini saya ingin menyatakan suatu fakta sejarah, kenyataan, kejadian yang benar-benar terjadi. Yesus disalib. Yesus disalib itu benar-benar terjadi. Bukan saja kepercayaan. Saudara boleh percaya tidak, tapi itu terjadi. Fakta, kenyataan. Mas saudaraku, marilah kita melihat kenyataan itu, menerimanya. Berbahagialah kita yang menerima Dia. Kita boleh dijadikan anak-anak Allah. Luar biasa, luar biasa. Boleh dijadikan anak-anak Allah. Yesus mati supaya kita tidak masuk neraka. Yesus sudah masuk neraka supaya kita tidak masuk neraka, tapi kita bisa bersama-sama Allah di surga. Hidup kekal, hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang di hadapan kita. Mari kita minta saudara yang melayani di sini. Ya, silakan
Satu ini. Lainlah. Mari nanti bagikan ini pada semua kita. Karena apa? Kalau bukan karena kasihnya, dia tidak akan mati di salib. Dia pasti menghindar. Tapi Yesus, if that is love, kalau bukan kasih, we love the splendor of heaven, knowing His destiny. Was the of Golgotha, that's to lay down His life for me, and that is love. The ocean is dry. There's no sun in the sky. And the sparrow can fly. And that is love. The heavens of me. There's no feeling like this. And that is benar, saudara. Kalau bukan kasih, tidak mungkin. Tapi betapa besar kasihnya. Kasih Allah kepada kita. Supaya apa? Kita selamat. Kita hidup yang kekal. The ocean is dry. The ocean is dry. There's no sun in the sky. Can fly. And that is love. Heavens of me. There's no feeling like Ya, benar. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur dan dipecah-pecahkan. Katanya, inilah tubuhku, inilah tubuhku. Inilah anggur. Dia berkata, inilah darahku. Suatu darah perjanjian. Luar biasa. Saudaraku,
marilah siapa saja bagikan. Atas bukit yang jauh nampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Tapi palang laknat jadi lambang hayat, Tuhanku dipaku atasnya. Maka pun tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dan tetap ku pegang salibnya, sampai digantikan mahkota. Salibnya dihina, Salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku suci mulia. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Golgota. mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dan tetap ku pegang salibnya, sampai digantikan mahkota. Dan tetap ku pegang salibnya. Dan tetap ku pegang salibnya, Sampai digantikan mahkota. Haleluya. Bersyukurlah, pujilah Dia, sembahlah Dia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah terpecah-pecahkan karena kami. Ampunlah kami, kuduskan kami Tuhan, ampunlah kami. Ya Tuhan. Haleluya. Silakan saudara, makanlah. Ya. Setelah makan, diangkatnya anggur ini.
inilah darah yang tercurah karena kamu, menghapus semua dosa-dosamu, membersihkannya. Haleluya, bersyukurlah, sembahlah Dia. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengampuni. Darah-Mu tercurah karena kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saudaraku, minumlah. siapkan persembahan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami memberikan rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Nanti setelah pulang, saudara bisa memasukkan persembahan yang ada di belakang. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala
Sungguh, penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu selama-lamanya. Amin.